Bab 2426. Anak muda, kamu telah memusnahkan begitu banyak sisa jiwa dari faksi gelap kita di medan perang ini, dan sekarang kamu akan menjadi jiwa yang tersisa untuk mengisi kekosongan di medan perang ini. Pria berjubah hitam menatap Ye Yunfei dan mencibir. Ledakan, jejak telapak tangan hitam muncul dan bergemuruh ke arah Ye Yunfei. Energi hitam yang dahsyat melonjak dari telapak tangan, kemanapun ia pergi, langsung menghancurkan ruang. Kekuatan orang ini setidaknya setara dengan Earth Immortal tingkat tinggi. Dan dia sepertinya betah di medan perang kuno ini, memanfaatkan setiap peluang. Petik 2, teriak bos, merasa tidak enak, sepertinya Ye Yunfei pasti tidak akan mampu mengalahkan pria berjubah hitam ini. Ye Yunfei hanyalah kekuatan dari Xuanxian Junior sekarang, meskipun dia memiliki segala macam cara dan kartu, itu masih belum cukup untuk melawan Earth Immortal tingkat tinggi. Menderita kematian, Wu Wang melihat bahwa Ye Yunfei dipukuli sampai muntah darah, dan sepertinya tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Dalam keputusasaan, dia bergegas dengan pedang, memblokir di depan Ye Yunfei, dan menebas. Bersenandung, energi pedang berbentuk bulan sabit mengalir keluar, terus membesar, dan dalam sekejap lebarnya ratusan meter, membawa semacam energi dingin dan dingin, ia meraung ke arah pria berjubah hitam. Pada saat ini, ruang langsung meredup, dan bagian atasnya tampak berubah menjadi langit berbintang yang mempesona, dengan bulan besar yang terang menggantung tinggi di langit dan bintang cemerlang yang tak terhitung jumlahnya berkelap-kelip. Ini adalah teknik pedang yang sangat canggih, yang diperoleh Wu Wang di medan perang kuno di benua Beidou belum lama ini. Dia sudah lama tidak berlatih, tapi dia sudah mampu mengerahkan kekuatan tempur yang kuat. Ye Yunfei, kita harus mencari kesempatan untuk melarikan diri, kita tidak bisa melawannya lagi. Kami bukan tandingannya. Petik 2, pada saat ini, Yan Xiaoquan mengertakkan gigi dan bergegas ke sisi Ye Yunfei, dan berkata kepada Ye Yunfei melalui transmisi suara. Ye Yunfei tidak bisa menahan senyum pahit setelah mendengar kata-kata Yan Xiaoquan. Jika dia bisa melarikan diri, Ye Yunfei tentu saja ingin melarikan diri, tetapi masalahnya adalah dia tidak dapat melarikan diri bahkan jika dia menginginkannya. Pada saat ini Zhou Ye dan Wu Tianyu juga bergegas ke sisi Ye Yunfei dan menembak pria berbaju hitam itu. Zhou Ye telah diseret jauh oleh ulat sutra naga bertanduk emas, tetapi ketika dia melihat Ye Yunfei terluka dan terus muntah darah, dia bergegas lagi. Tim beranggotakan 5 orang berdiri bersama dan mengambil tindakan bersama. Pada saat ini, Hun Lao, ulat sutra naga emas, Hum Yao, dan bahkan selusin pelahap hati, serta makhluk lain di Menara Meraj juga diam-diam menyerang. Bergemuruh, jejak telapak tangan hitam datang bergulung-gulung. Gerakannya tampak sederhana, tetapi energi dan hukum yang dikandungnya sangat menakutkan. Tampaknya ada ribuan seni bela diri dan seni bela diri brilian yang berevolusi di telapak tangan hitam. Ledakan, Wu Wang berdiri di depan dan terlempar dengan telapak tangan, tubuhnya compang camping seperti karung robek, berlumuran darah. Bang-bang, Zhou Ye dan Wu Tianyu hanya bertahan sesaat, sebelum mereka terlempar oleh kekuatan telapak tangan yang melonjak dan jatuh ke tanah di kejauhan. Hati-hati, Anda mundur dulu. Petik 2, Ye Yunfei melihat wajah cantik Yan Xiaoquan sudah pucat, dan seluruh tubuhnya gemetar. Tubuhnya ditekan oleh telapak tangan yang mengerikan dan dia terus mundur. Dia hampir tidak bisa menahannya lagi. Dia dengan cepat melangkah maju dan meninju ke depan, tinju terus membesar, dan dalam sekejap berubah menjadi puncak gunung kecil berdiri di depan Yan Xiaoquan. Yan Xiaoquan merasakan tekanannya berkurang dan terengah-engah. Ledakan, saat berikutnya, tinju Ye Yunfei meledak berkeping-keping dan berubah menjadi bola kabut darah. Bergemuruh, telapak tangan hitam mendorong ke depan, menekan Ye Yunfei dan Yan Xiaoquan pada saat bersamaan. Ledakan, dengan pemikiran Ye Yunfei, ratusan senjata ajaib tingkat Xuanxian terbang keluar dari tubuhnya, diaktifkan pada saat yang sama, dan meledak ke arah telapak tangan hitam. Hei, wah, kamu punya banyak sekali senjata sakti. Sayangnya bagi saya senjata sakti di level abadi ini seperti menggaruk gatal dan tidak akan berpengaruh apa-apa. Petik 2, pria berjubah hitam itu sedikit terkejut melihat Ye Yunfei meledakkan ratusan senjata sihir tingkat Xuanxian, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata sambil mencibir. Meletus, Ye Yunfei berteriak di mulutnya. Ledakan, ratusan senjata sihir tingkat Xuanxian meledak pada saat yang sama, melepaskan sejumlah besar energi dan bergegas menuju pria berjubah hitam. Ini adalah variasi dari teknik pengendalian senjata,
yang memungkinkan senjata sihir yang dikendalikan meledak pada saat yang bersamaan, melepaskan sejumlah besar energi untuk menyerang musuh, yang dapat membuat musuh lengah. Mendengus. Wah, kamu punya banyak sarana. Petik 2. Pria berjubah hitam itu mendengus dingin, dan tiba-tiba membuka lengan bajunya, meletus menjadi hiruk pikuk energi hitam yang mengepul, bertabrakan dengan ledakan energi ratusan senjata ajaib Xuanxian, secara langsung menetralkan serangan Ye Yunfei. Saat ini, Jin Jiao Longchan telah menyelamatkan Wu Wang, Zhou Ye dan Wu Tianyu. Meskipun medan perang ini penuh dengan hukum medan perang yang mengerikan, dan ada begitu banyak sisa-sisa perang yang bertempur terus-menerus, bagi ulat sutra naga bertanduk emas, itu bukan apa-apa. Dia dapat sepenuhnya mengabaikan hukum medan perang ini. Semuanya, melakukan perjalanan langsung melalui ruang angkasa, bergerak bebas. Memanggil. Pada saat ini, 3 pria berjubah hitam dari arah lain bergerak pada saat yang sama dan bergegas menuju Ye Yunfei dan 5 lainnya. Pria berjubah hitam itu sudah sedikit marah dan siap membunuh kelima Ye Yunfei dalam waktu singkat dengan seluruh kekuatannya. Membunuh. Di bawah kendali pria berjubah hitam, sejumlah besar jiwa sisa perang dari faksi gelap mendatangi Ye Yunfei dan mereka berlima seperti gelombang hitam. Orang ini sebenarnya memiliki sarana untuk mengendalikan sisa-sisa perang gelap ini. Orang tua itu sangat terkejut. Dalam sekejap mata, sisa-sisa perang dari faksi gelap telah menyerbu, sepertinya menenggelamkan kelima Ye Yunfei. Huang tua, kamu tidak perlu terlalu khawatir lagi. Ye Yunfei berteriak kepada Huang Sang dengan tergesa-gesa. Panggilan, sebuah tas kain hitam muncul di depan Ye Yunfei, dan tas itu terangkat melawan angin, menyapu sisa-sisa perang gelap yang bergegas ke arah mereka. Wow, sisa-sisa perang gelap itu bergegas menuju mulut tas kain hitam seperti pangsit, dan langsung tersedot ke dalam tas kain hitam. Dalam sekejap mata, sejumlah besar sisa-sisa perang gelap dimasukkan ke dalam tas. Ye Yunfei dan 5 orang lainnya tiba-tiba merasa lega. Ini adalah senjata ajaib khusus dari sekolah gelap pengumpul sumber daya kita. Wah, bagaimana kamu mendapatkannya? Petik 2. Melihat tas kain hitam itu, pria berbaju hitam itu langsung berteriak kaget. Mendengus. Bocah, kamu sangat berani. Kamu berani menyentuh faksi gelap pengumpul sumber daya kami. Petik 2. Pria berbaju hitam menatap Ye Yunfei dengan amarah di matanya. Setelah Ye Yunfei mendapatkan tas kain hitam ini, dia biasanya tidak akan mengeluarkannya begitu saja, karena dia takut ketahuan oleh penguasa faksi gelap dan menatapnya. Ye Yunfei telah lama mengetahui bahwa para penguasa faksi gelap sangat mementingkan tas kain hitam ini, dan begitu mereka mengetahuinya, mereka pasti akan datang untuk merebutnya dengan seluruh kekuatan mereka. Sekarang situasinya kritis, Ye Yunfei terpaksa mengeluarkannya. Bum bum bum, tubuh utama pria berbaju hitam bergegas maju bersama dengan 3 klon, memicu hiruk pikuk energi hitam yang dahsyat, menyebabkan ruang berguncang dengan hebat, seolah-olah telah terjadi gempa bumi yang dahsyat. Kali ini, pria berbaju hitam tidak lagi memiliki keraguan, dan menghadapi Ye Yunfei dan 5 juniornya, dia benar-benar bergerak dengan seluruh kekuatannya. Kepulan-kepulan, sebelum 4 pria berjubah hitam bergegas mendekat, Ye Yunfei dan 5 lainnya mulai muntah darah terus-menerus di bawah tekanan hiruk pikuk energi hitam yang menakutkan. Sepertinya kita akan mati di sini. Zhou Ye berteriak dengan enggan. Bab 2427. Bisa dibilang tas kain hitam yang dikeluarkan Ye Yunfei benar-benar membuat marah pria berjubah hitam tersebut. Dalam kemarahannya, tubuh dan ketiga klonnya justru ditembak pada saat yang bersamaan. Faktanya, pria berjubah hitam ini baru saja berurusan dengan Ye Yunfei dan 5 orang lainnya dengan bercanda. Dengan kekuatannya, membunuh Ye Yunfei dan 5 juniornya akan sangat mudah. Ledakan, energi hitam yang sangat besar bergulung seperti lautan asap. Sebelum serangan pria berjubah hitam itu datang, Ye Yunfei dan mereka berlima merasa seperti terjebak di lumpur. Sangat sulit bagi mereka untuk bergerak, apalagi melawan. Orang tua, meskipun kamu sangat kuat, tidak mudah membunuh kami. Ye Yunfei meraung dan meledak dengan seluruh kekuatannya pada saat ini. Semua energi di tubuh Ye Yunfei dilepaskan seketika seperti gunung berapi. Termasuk kekuatan fisik, energi abadi, energi jiwa, energi mental, dan berbagai energi lainnya, seperti energi ruang dan energi waktu. Hun Lao, ulat sutra naga bertanduk emas, Hum Yao, lebih dari selusin iblis pemakan hati, Del juga melepaskan seluruh energinya. Selusin pelahap hati tidak hanya pandai dalam energi emosional,
tetapi kekuatan sihir mereka sendiri juga berada pada tingkat keabadian sejati, dan jumlah dari mereka bukanlah energi yang lemah. Di bawah pengaruh gabungan dari begitu banyak energi, tubuh Ye Yunfei akhirnya bebas. Ye Yunfei mengulurkan tangannya dan mengeluarkan sejumlah besar bendera formasi dengan kedua tangannya, dan terus melemparkannya. Bentuk formasi secara instan. Formasi adalah salah satu kartu truf terbesar Ye Yunfei. Ini juga merupakan metode paling efektif bagi Ye Yunfei untuk melawan master tingkat abadi bumi. Di reruntuhan para dewa kuno, formasi yang diatur oleh Ye Yunfei pernah membuat para penguasa abadi bumi di dunia utama marah dan harus menghabiskan waktu untuk menguraikannya. Ye Yunfei memiliki dua raga jiwa. Dalam keadaan normal, salah satu raga jiwa berurusan dengan berbagai hal di dunia luar, sedangkan raga jiwa lainnya mengasingkan diri di lautan jiwa untuk berlatih dan mempelajari berbagai seni bela diri atau formasi. Ye Yunfei telah memahami catatan rahasia formasi surgawi, dan tingkat formasi telah meningkat. Oleh karena itu, level formasi Ye Yunfei saat ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ledakan, formasi muncul satu demi satu, melindungi 5 Ye Yunfei di tengah. Bergemuruh, kegilaan energi hitam yang dilepaskan oleh pria berjubah hitam semuanya terhalang oleh formasi. Ikuti aku, ayo kita bunuh. Petik 2, Ye Yunfei memanggil Yan Xiaoquan 4 kali. Lalu Ye Yunfei bergegas ke satu arah. Mereka berempat, Yan Xiaoquan, semuanya terluka saat ini dan kekuatan tempur mereka berkurang. Setelah mendengar kata-kata Ye Yunfei, mereka semua buru-buru mengikuti Ye Yunfei. Mendengus, ketika pria berjubah hitam melihat formasi yang dibuat oleh Ye Yunfei, wajahnya berubah sedikit jelek dan dia mendengus dingin. Itu hanya beberapa junior, jika itu normal, dia bisa membunuh mereka semua dengan satu gerakan tangannya, tetapi beberapa junior yang dia temui hari ini telah lama terjerat dengannya, yang membuatnya merasa sangat tidak nyaman dan sedikit malu. Semua mati untukku, pria berbaju hitam itu menggeram. Bergemuruh, energi jiwa yang tak ada habisnya melonjak keluar dari tubuh pria berjubah hitam itu, menghancurkan Ye Yunfei seperti kuda yang berlari kencang. Formasi yang diatur oleh Ye Yunfei memblokir sebagian energi jiwa yang dilepaskan oleh pria berjubah hitam, tetapi sebagian energi jiwa masih secara paksa menembus formasi dan menyerang jiwa Ye Yunfei dan 5 lainnya. Kekuatan orang tua ini terlalu menakutkan. Seru Oan, ledakan, Ye Yunfei juga melepaskan energi jiwanya dan memblokirnya. Energi jiwa orang tua ini sangat menakutkan. Tubuh Ye Yunfei bergetar hebat, dan lautan jiwa sepertinya kewalahan, membuat Ye Yunfei hampir tidak bisa berdiri diam. Hanya saja dari dua raga jiwa Ye Yunfei, yang satu menyatu dengan pedang jiwa, dan yang lainnya menyatu dengan pohon pemelihara jiwa. Pedang jiwa dan pohon pemelihara jiwa keduanya merupakan harta jiwa, yang sangat keras dan memiliki kemampuan pertahanan yang sangat kuat, jadi dua jiwa Ye Yunfei tidak terpengaruh, dan mereka stabil seperti gunung. Awalnya, Ye Yunfei berencana menggunakan pedang jiwa dan pohon pemelihara jiwa untuk menghadapi pria berjubah hitam, tapi sekarang Ye Yunfei memahami bahwa bahkan pedang jiwa dan pohon pemelihara jiwa tidak dapat berdampak apapun pada pria berjubah hitam. Pria berjalan, Ye Yunfei memimpin di depan dan meraung. Di mana harus melarikan diri? Saat Ye Yunfei dan 5 orang lainnya melarikan diri ke kejauhan, tiruan pria berbaju hitam berdiri di depannya, mengulurkan telapak tangannya dan menyerang seperti kilat. Alasan mengapa pria berjubah hitam itu terbagi menjadi 3 klon untuk menjaga 3 arah lainnya adalah untuk mencegah Ye Yunfei dan yang lainnya melarikan diri. Karena pria berbaju hitam dapat melihat bahwa Ye Yunfei mahir dalam energi luar angkasa, dan mungkin dia telah menguasai beberapa rahasia pelarian yang aneh dan cerdik. Sebelumnya, Ye Yunfei bisa bergerak bebas di sekitar medan perang dengan begitu banyak sisa perang dari faksi terang, dan dia juga terkejut dengan cara seperti itu. Orang tua, pergilah ke neraka. Pada saat ini, Zhou Ye tiba-tiba meraung, dan dengan lambaian tangannya, dia mengeluarkan selembar kertas jimat merah menyala dan langsung mengaktifkannya. Bergemuruh, jimat itu meledak secara langsung, melepaskan pancaran energi merah tebal yang meledak ke depan, meledakkan lubang besar di perut klon pria berjubah hitam itu, membuatnya transparan dari depan ke belakang. Zhou Ye, aku tidak menyangka kamu memiliki jimat. Wu Tianyu berkata dengan heran. Tentu saja, tuanku tidak lebih lemah dari tuanmu, dan kekayaannya tidak lebih buruk dari tuanmu. Jika tuanmu bisa memberimu jimat penyelamat nyawa, tuanku juga bisa melakukan hal yang sama.
Jawab Zhou Ye. Saat melintasi area gelap itu sebelumnya, Wu Tianyu pernah mengeluarkan jimat kuno yang diberikan kepadanya oleh tuannya. Berjalan, melihat mereka berdua masih mendiskusikan hal semacam ini saat ini, Ye Yunfei mengayunkan lengan bajunya, menggulung keduanya, dan bergegas menuju kejauhan. Kejutan, hanya beberapa semut, hampir menghancurkan salah satu klon saya. Saya ceroboh. Petik 2. Pria berjubah hitam melihat klonnya yang diledakkan, ekspresinya sangat suram. Pada saat ini, Ye Yunfei dan 5 lainnya sudah melarikan diri menuju kejauhan dengan seluruh kekuatan mereka. Sangat bagus, Zhou Ye, jimat yang diberikan tuanmu padamu sangat berguna, menyelamatkan hidup kami. Petik 2. Wu Wang berkata pada Zhou Ye, kita mungkin tidak bisa melarikan diri, lagi pula ini adalah wilayah mereka. Pokoknya, ayo lari. Petik 2, kata Ye Yunfei sambil tersenyum masam. Hei, Anda benar, ini wilayah saya, Anda tidak dapat melarikan diri. Petik 2, pada saat ini, pria berjubah hitam tiba-tiba muncul di depan dan berkata sambil mencibir. Avatar lain, tahukah kamu, saya sudah lama berada di medan perang ini dan telah mengerahkan banyak klon di sini. Tidak peduli ke arah mana Anda melarikan diri, klon saya akan menunggu Anda. Klon pria berjubah hitam di depan berkata sambil mencibir. Di belakang mereka, pria berjubah hitam memandang Ye Yunfei dan yang lainnya sambil mencibir. Kali ini, aku tidak akan memberimu 5 kesempatan. Mati. Petik 2. Klon pria berjubah hitam di depan berkata dengan dingin. Bergemuruh. Saat berikutnya, puncak gunung hitam kecil muncul di telapak tangannya, dan tekanan energi yang dilepaskan sangat menakutkan sehingga menyebabkan ruang di sekitarnya terus runtuh, dan area vakum hitam kecil langsung muncul di sekitarnya. Bergemuruh, puncak gunung hitam kecil menjulang ke langit dan terus membesar, dalam sekejap mata berubah menjadi gunung hitam raksasa, memancarkan tekanan mengerikan dari orang-orang Ruan dan menekan Ye Yunfei dan mereka berlima. Tidak, ini adalah senjata ajaib tingkat abadi bumi. Selain itu, senjata ajaib abadi duniawi ini diukir dengan sejumlah besar hukum gelap yang aneh, tampaknya memiliki efek menekan dan melarutkan ruang, jauh lebih kuat daripada senjata ajaib abadi duniawi biasa. Petik 2, seru Yan Xiaoquan, wajah cantiknya memucat. Ya, gadis kecil, kamu memang tahu keahlianmu. Baiklah, mari kita mulai denganmu dan biarkan kamu merasakan kekuatan senjata ajaibku. Pria berbaju hitam memandang Yan Xiaoquan dengan mata dingin, dan berkata dengan suara dingin. Bergemuruh, gunung hitam itu bergetar hebat, lalu Chaoyan Koizumi menekannya. Yan Xiaoquan segera merasakan bahaya kematian muncul dari hatinya, ini adalah peringatan naluriah, yang menunjukkan bahwa gunung hitam itu sangat kuat. Ye Yunfei, dengar, di antara kami berlima, kamu adalah yang terkuat. Aku akan menahan orang tua ini sementara kamu mengambil kesempatan untuk melarikan diri bersama mereka bertiga. Kamu kuat, punya banyak trik, dan kamu harus punya beberapa kartu truf, keluarkan ketiganya. Petik 2, Yan Xiaoquan mengertakkan gigi dan berkata kepada Ye Yunfei melalui pesan suara. Sebagai seorang jenius muda dari sekolah cerah, guru yang dia puja juga merupakan generasi tua yang kuat di sekolah cerah, dan gurunya memberinya kartu hall yang menyelamatkan nyawa. Sekarang di saat seperti ini, dia memutuskan untuk mencoba yang terbaik untuk melihat apakah dia dapat menciptakan peluang bagi Ye Yunfei dan yang lainnya untuk melarikan diri. Kamu tidak boleh melakukan hal bodoh. Kami adalah tim, dan saya tidak akan lari tanpa Anda. Jika ingin bertarung, bertarunglah bersama. Jika ingin melarikan diri bersama. Apakah kamu mengerti? Petik 2, Ye Yunfei takut Yan Xiaoquan akan kehilangan akal sehatnya dan menggunakan metode tegas seperti penghancuran diri untuk menghadapi pria berjubah hitam, jadi dia berkata dengan cepat. Menarik, pada saat ini, di kedalaman medan perang kuno ini, di lembah itu, di atas peti mati kristal, wanita cantik itu telah memperhatikan setiap gerakan Ye Yunfei dan yang lainnya, dan dia hanya bisa mengangguk. Ledakan. Setelah Ye Yunfei selesai berbicara dengan Yan Xiaoquan, dia melintas dan berdiri di depan Yan Xiaoquan. Memanggil, Ye Yunfei melambaikan tangannya, dan sejumlah besar bendera formasi dikibarkan satu demi satu, dan setiap formasi terus bermunculan. Merusak, pria berbaju hitam itu berteriak pelan. Bang bang, formasi yang dibentuk oleh Ye Yunfei sepertinya meledak satu persatu di depan gunung hitam. Ledakan, puncak gunung hitam melintasi langit dan langsung mengenai tubuh Ye Yunfei.
Apa yang sedang kamu lakukan? Yan Xiaoquan menjadi pucat karena terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa Ye Yunfei akan menggunakan tubuh fisiknya untuk membantunya memblokir Gunung Hitam. Dia ingin membantu Ye Yunfei, tetapi sudah terlambat. Ledakan, tubuh Ye Yunfei hancur berkeping-keping dan langsung hancur. Tidak, seru Yan Xiaoquan. Saudara Ye. Wan juga berteriak. Wu Tianyu dan Zhou Ye sama-sama terkejut sekaligus marah. Kami bertengkar dengan orang tua itu dan membalaskan dendam saudara Ye. Wang meraung dengan marah. Dia telah bersama Ye Yunfei untuk sementara waktu. Dia telah lama mengagumi Ye Yunfei dan menjalin persahabatan. Sekarang melihat Ye Yunfei diguncang berkeping-keping, dia menjadi sangat marah. Aku belum mati. Dalam waktu kurang dari 2 detik, Ye Yunfei mengatur ulang tubuh fisiknya dan muncul di depan semua orang. Dengan kualitas fisik Ye Yunfei saat ini, disintegrasi tidak akan langsung terjadi. Mendengus, aku ingin membunuh gadis ini, bisakah kamu menyelamatkanku? Petik 2, pria berbaju hitam itu mendengus dingin. Bergemuruh, gunung hitam itu menekan ke arah Yan Koizumi dengan kecepatan yang mencengangkan. Dalam sekejap, tubuh Yan Xiaoquan tidak bisa bergerak. Siapa yang ingin membunuh muridku? Sebuah suara terdengar, dan kemudian sosok seorang lelaki tua muncul dari kepala Yan Xiaoquan, dan kemudian lelaki tua itu memuntahkan pagoda putih 9 lantai dari mulutnya, dan menghantam gunung hitam. Mendengus, itu hanyalah bumi yang abadi, meskipun tubuh utamamu datang, itu bukanlah lawanku, apalagi hanya tiruan. Petik 2, pria berbaju hitam itu menunjukkan ekspresi menghina saat melihat lelaki tua itu. Tuan Yan Xiaoquan adalah makhluk abadi bumi tingkat tinggi, dan dia meninggalkan klon di lautan jiwa muridnya. Ini adalah kartu truf Yan Xiaoquan. Kapan? Pagoda 9 lantai itu bertabrakan dengan gunung Black Mountain, menimbulkan suara yang sangat keras. Kemudian pagoda 9 lantai itu terlempar ke belakang dan terbang kembali. Xiao Izumi, aku akan menghentikannya, kalian lari. Teriak Tuan Yan Xiaoquan. Ledakan. Tubuh Tuan Yan Xiaoquan terbakar, energi kekerasan meledak, dan dia bergegas menuju pria berjubah hitam yang memegang pagoda putih 9 lantai di tangannya. Mendengus, apakah bekerja keras bermanfaat? Petik 2, pria berjubah hitam itu mencibir, melambaikan tangannya, dan jaring hitam besar muncul dari udara tipis, menutupi Master Yan Xiaoquan dan pagoda putih berlantai 9. Ledakan, Tuan Yan Xiaoquan dan pagoda putih 9 lantai meledak pada saat yang sama, dan energi yang dilepaskan sangat menakutkan. Jaring hitam besar dengan cepat mengembang oleh energi yang menakutkan, seperti balon hitam besar, namun, jaring hitam besar itu terlalu keras dan dengan cepat kembali ke bentuk aslinya. Bergemuruh, gunung hitam besar kembali menghantam langit di atas Yan Xiaoquan dan menekan Yan Xiaoquan. Nah, bantu aku. Pria berjubah hitam itu menunjukkan ekspresi bercanda. Ledakan, Ye Yunfei tidak punya pilihan selain bergegas ke Yan Xiaoquan dan menggunakan berbagai cara untuk memblokir gunung hitam. Dengan tubuh Ye Yunfei dan 2 tubuh jiwanya masing-masing dilindungi oleh pedang jiwa dan pohon pemelihara jiwa, bahkan jika dia dihancurkan beberapa kali oleh gunung hitam, dia mungkin tidak mati, tetapi Yan Xiaoquan pasti tidak akan mampu melakukannya. Itu terkena bom, dan diperkirakan jiwa dan raganya akan hancur dalam 1 pukulan. Jadi Ye Yunfei tidak punya pilihan selain bergegas maju membela Yan Xiaoquan. Kamu Yunfei, apa yang kamu lakukan? Ketika Yan Xiaoquan melihat Ye Yunfei bergegas memblokir gunung hitam untuknya lagi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, matanya merah, dan dia sangat berterima kasih. Dalam dunia kultivator, sebagian besar makhluk hidup mengutamakan kepentingannya sendiri, bahkan sampai saling bermusuhan antara tuan, saudara, dan kekasih demi kepentingan pribadi, nyawa sendiri untuk melindungi nyawa orang lain. Situasi ini sangat jarang terjadi. Terlebih lagi, dia dan Ye Yunfei sudah lama tidak saling kenal. Ledakan, tidak ada ketegangan, meskipun Ye Yunfei mencoba yang terbaik, dia masih dihancurkan oleh gunung hitam dan hancur berkeping-keping. Seandainya saya tahu ini akan terjadi, saya seharusnya menyempurnakan 9 patung stand-in. Di saat krisis, saya bisa menggunakannya sebagai stand-in dan kemudian mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Ye Yunfei merasa sedikit menyesal. Di reruntuhan Dewa Kuno, di desa pegunungan kecil itu, Ye Yunfei dan Su Qingluo pergi ke rumah Tuan Liu sebagai tamu, dan ketika mereka pergi, Tuan Liu masing-masing memberikan hadiah kepada Ye Yunfei dan Su Qingluo.
Di dalam cincin luar angkasa yang diperoleh Ye Yunfei, ada 9 patung batu yang disebut stand-in. Selama jumlah energi abadi yang cukup diisi ke dalam 9 avatar ini, 9 avatar dengan kekuatan yang persis sama dengan tubuh aslinya dapat diciptakan, dan bahkan nafasnya pun hampir sama. Stand-in semacam ini tidak hanya dapat digunakan untuk bertarung, tetapi juga dapat digunakan sebagai stand-in untuk menahan serangan alih-alih tubuh utama di saat krisis, dan efeknya sangat bagus. Kesembilan avatar itu sangat keras. Ye Yunfei curiga bahkan makhluk abadi di bumi pun mungkin tidak dapat menghancurkannya, paling-paling mereka akan menghancurkan energi abadi di dalamnya. Sayang sekali Ye Yunfei tidak meluangkan waktu untuk menyempurnakan 9 pemain pengganti. Sekarang dalam sekejap mata, sudah terlambat untuk memperbaikinya. Saat berikutnya, Ye Yunfei mengatur ulang tubuhnya dan muncul di depan Yan Xiaoquan dan yang lainnya. Namun, keempat Yan Xiaoquan dapat dengan jelas merasakan aura energi Ye Yunfei telah turun drastis. Datang lagi. Wah, kualitas tubuhmu sangat bagus. Saya ingin melihat berapa kali Anda bisa menyelamatkan gadis ini. Petik 2. Pria berjubah hitam berkata sambil mencibir. Bergemuruh. Gunung hitam itu ditekan lagi, masih mengarah ke Yan Xiaoquan. Ye Yunfei, jangan bodoh, aku akan melawan. Kamu temukan cara untuk membawa mereka bertiga pergi. Yan Xiaoquan mengertakkan gigi dan bergegas menuju gunung hitam. Dia ingin membakar esensi dan darahnya sendiri untuk menahan pria berjubah hitam itu. Dalam situasi meledak dengan seluruh kekuatannya, bahkan membakar esensi dan darah aslinya, tubuhnya mampu bergerak di bawah tekanan gunung hitam itu. Jangan bodoh. Ye Yunfei menggunakan teknik kekecewaan ruang dan waktu, yang jauh lebih cepat daripada Yan Xiaoquan. Dia muncul tepat di depan Yan Xiaoquan, dan kemudian mengambil tindakan untuk memblokir gunung hitam. Ledakan, sejumlah besar senjata ajaib keluar dari tubuh Ye Yunfei dan menyalakannya pada saat yang bersamaan. Faktanya, Ye Yunfei masih memiliki harta karun sihir abadi bumi di tubuhnya, tetapi dengan tingkat energi abadi Ye Yunfei, dia hanya dapat menyempurnakan senjata ajaib pada tingkat keabadian sejati tingkat tinggi, dan harta karun sihir abadi bumi tidak dapat disempurnakan. Dihilangkan, meskipun kamu memiliki banyak senjata ajaib, itu tidak ada gunanya. Itu hanya lengan belalang yang menghalangi mobil. Petik 2. Pria berbaju hitam itu tertawa. Ledakan, gunung hitam menggunakan kekuatannya yang menakutkan untuk menghancurkan segalanya, menghilangkan semua cara perlawanan Ye Yunfei, dan akhirnya mengenai tubuh Ye Yunfei lagi, menyebabkan Ye Yunfei hancur lagi. Selanjutnya, pria berbaju hitam terus memanipulasi gunung hitam untuk menyerang Yan Xiaoquan lagi dan lagi, setiap kali Ye Yunfei bergegas ke depan untuk memblokir Yan Xiaoquan. Tubuh Ye Yunfei hancur lagi, dan napasnya terus menurun. Meskipun Yan Xiaoquan, Wu Wang, Zhou Ye dan Wu Tianyu ingin melangkah maju untuk membantu, menghadap gunung hitam, sangat sulit untuk menggerakkan tubuh mereka, apalagi mengambil tindakan. Ini mungkin senjata sihir abadi bumi tingkat penyempurnaan. Jika ini terus berlanjut, Anda tidak akan mampu menanggungnya berkali-kali lagi. Petik 2. Teriak Hun Lao, kamu Yunfei? Apakah kamu bodoh? Yan Xiaoquan berteriak, dan saat ini dia sudah menangis. Belum pernah ada pria yang begitu hancur demi dia, berkali-kali. Ya, ada cinta dan keadilan. Di kedalaman medan perang kuno ini, di lembah itu, wanita cantik di atas peti mati kristal juga sedikit terharu saat melihat pemandangan ini, dan berkata dengan lembut. Oke, aku akan menyelamatkanmu. Wanita cantik itu mengangguk. Bab 2428. Wah, sebagai manusia, bagaimana kamu melatih tubuhmu sedemikian rupa? Saya khawatir ini tidak lebih baik dari tubuh fisik saya. Petik 2. Pada saat ini, pria berjubah hitam melihat tubuh Ye Yunfei dihancurkan dan ditata ulang lagi dan lagi. Meski nafasnya terus menurun, masih belum ada tanda-tanda kematian setelah upaya berulang kali lebih dari belasan kali, dan dia akhirnya menunjukkan keterkejutan, ekspresi. Dapat dikatakan bahwa di antara semua ras di dunia, tubuh manusia adalah yang paling rapuh. Bagi seorang manusia, dan seorang anak generasi muda, mampu mengolah tubuhnya sedemikian rupa sudah cukup mengejutkan. Tentu saja, pria berjubah hitam ini tidak mengetahui bahwa alasan mengapa Ye Yunfei dapat terus menata ulang tubuhnya setelah dipecah-pecah lebih dari belasan kali bukan hanya karena kualitas tubuhnya yang sangat baik,
tetapi juga karena dua tubuh jiwa Ye Yunfei masing-masing dilindungi oleh pedang jiwa dan pohon pemberi nutrisi jiwa, tidak mengalami luka fatal. Kalau tidak, setelah berulang kali diledakkan berkeping-keping, bahkan jika tubuh fisik dapat menahannya, tubuh jiwa sudah lama hancur. Ye Yunfei, aku mohon, tolong berhenti melakukan ini. Yan Xiaoquan sudah menangis saat ini. Dia mencoba menghentikan Ye Yunfei berkali-kali, tetapi tekanan energi yang ditekan oleh gunung hitam itu terlalu buruk. Setiap kali, dia tidak bisa bergerak, dan dia hanya bisa melihat Ye Yunfei bergegas maju lagi dan lagi dapatkan di depannya dan tahan untuknya. Kenapa dia melakukan hal ini? Mata indah Yan Xiaoquan memerah dan bengkak karena menangis untuk pertama kalinya. Seseorang berdiri di depannya tanpa ragu lagi dan lagi, menggunakan nyawanya untuk menahan serangan fatal baginya. Perasaan ini menggerakkannya hingga ekstrim. Pada saat ini, punggung Ye Yunfei tampak sangat tinggi dan dapat diandalkan di matanya. Saudara Ye, Wu Wang, Zhou Ye dan Wu Tianyu juga sangat terkejut saat melihat pemandangan ini. Tetapi dengan kekuatan mereka tidak dapat berbuat apapun untuk membantu. Senjata sihir Earth Immortal dan Earth Immortal yang kuat membuat mereka mustahil untuk mendekat. Ini bukanlah pilihan untuk terus seperti ini, kita harus menemukan cara untuk melarikan diri. Jika tidak, kamu akan binasa di sini. Petik 2. Saat ini, Hun Lao sudah sangat cemas. Itu saja, nak. Aku akan membakar esensi dan darah asliku dan menggunakan teknik rahasia terlarang dari klan Ulat Sutra Naga Bertanduk Emas kami untuk membantumu melakukan perjalanan melalui ruang medan perang ini dan keluar dari sini. Ulat Sutra Naga Bertanduk Emas mengertakkan gigi dan berkata, teknik rahasia tabu ini telah saya bangunkan belum lama ini, sangat kuat dan seharusnya berguna. Anda beruntung. Jika Anda pernah mengalami situasi ini sebelumnya, saya rasa saya tidak dapat membantu Anda. Petik 2. Ulat Sutra Naga Bertanduk Emas menambahkan, aku juga akan membakar esensi dan darah asliku dan secara paksa menggunakan kekuatan magis ruang besar. Mari bekerja sama untuk melarikan diri. Ada jejak energi asli dari Chaos World Tree di tubuh saya, setelah terbakar, kekuatannya akan sangat bagus. Petik 2. Hun Laoyi mengertakkan gigi dan bersiap berjuang untuk hidupnya. Ini adalah medan perang kuno. Ada energi dan hukum luar angkasa khusus yang memblokir dunia ini, dan ada master abadi bumi yang menjaga di depannya. Sangat sulit untuk melarikan diri di lingkungan ini. Ayo lakukan ini. Saya akan menyiapkan lusinan formasi terlebih dahulu, dan kemudian pada saat itu, saya akan meluncurkan serangan jiwa dan serangan energi mental. Kita bertiga akan menggunakan seni bela diri luar angkasa dan seni bela diri waktu bersama-sama untuk melihat apakah kita dapat melarikan diri dalam sekejap. Peluang, kesulitan terbesarnya adalah saya harus membawa mereka berempat saat melarikan diri. Saya tidak bisa meninggalkan mereka berempat. Jadi kita harus melakukan yang terbaik. Bila perlu, saya akan mempertimbangkan untuk meninggalkan tubuh ini. Paling buruk, saya akan membangun kembali tubuh baru pada saat itu. Petik 2. Ye Yunfei berkata kepada Hun Lao dan Jin Jiaolongchan melalui transmisi suara secara bersamaan. Serahkan padaku untuk menyelamatkan orang. Saya telah melahirkan sehelai sutra, dan ketika saya melarikan diri, saya akan menggunakan sutra tersebut untuk menyelamatkan mereka berempat. Sutra yang diproduksi oleh keluarga Ulat Sutra Naga Bertanduk Emas kami memiliki misteri luar angkasa yang istimewa, yang dapat menyeret mereka pergi tanpa ada yang menyadarinya. Petik 2. Kata Ulat Sutra Naga Bertanduk Emas. Untuk membantu Ye Yunfei keluar dari masalah, Jin Jiaolongchan berencana untuk bertarung dan menggunakan semua kartunya. Itu hebat, ayo kita lakukan sekarang. Petik 2. Kata Ye Yunfei. Pada saat ini, Ye Yunfei merasa dirinya sangat lemah. Dia hancur dan melakukan reorganisasi lagi dan lagi. Konsumsinya terlalu besar. Jika dia terus seperti ini, dia mungkin akan segera dalam bahaya hancur. Pada saat ini, pria berjubah hitam sekali lagi memobilisasi gunung hitam, bergemuruh menuju Yan Xiaoquan, melepaskan tekanan energi hitam yang sangat besar. Pada saat ini, pria berjubah hitam benar-benar bersaing dengan Ye Yunfei. Dia mendesak gunung hitam untuk meledakkan Yan Xiaoquan lagi dan lagi hanya untuk melihat berapa kali Ye Yunfei bisa menyelamatkan Yan Xiaoquan. Ia kini memiliki mentalitas kucing tikus, dan sebelum membunuh kelima pemuda ini, ia harus bermain-main dengannya. Lagi pula ia merasa kelima pemuda ini tidak bisa lepas dari hadapannya. Kamu Yunfei, kamu sangat bodoh, apakah aku pantas menerima ini?
Petik 2. Pada saat ini, Yan Xiaoquan sekali lagi melihat Ye Yunfei bergegas maju dan menghalanginya di depannya, dan hampir menangis. Ini yang terakhir kalinya, saat tubuhku hancur, kewaspadaan orang tua itu pasti akan diturunkan, jadi ayo manfaatkan momen ini dan kabur. Petik 2. Kata Ye Yunfei melalui transmisi suara. Oke, Hun Lao dan ulat sutra naga bertanduk emas mengangguk pada saat bersamaan. Sepertinya aku akan bergerak, kalau tidak, anak itu akan mati. Petik 2. Pada saat ini, jauh di dalam medan perang kuno, di lembah itu, wanita cantik di atas peti mati kristal berkata pada dirinya sendiri. Saat berikutnya, telapak tangan sebening kristal, seolah diukir dengan hati-hati dari batu giok yang indah, tiba-tiba muncul di atas kepala Ye Yunfei, menepuknya dengan ringan, dan menghantam gunung hitam yang bergemuruh ke arah Ye Yunfei. Ledakan, gunung hitam yang memancarkan energi dan paksaan yang menakutkan itu seperti bola meriam yang ditembakkan, terlontar ke kejauhan, seketika berubah menjadi titik hitam kecil, dan akhirnya menghilang. Siapa ini? Pria berjubah hitam memandangi telapak tangan putih ramping itu, kaget dan marah. Begitu pria berjubah hitam selesai berbicara, telapak tangan putih bertepuk tangan ke arahnya. Pengadilan kematian, pria berjubah hitam itu sangat marah, dan sebuah sabit tua muncul di tangannya, memancarkan aura energi hitam yang aneh, dan menebas ke arah telapak tangan yang putih bersih. Kapan? Telapak tangan putih itu mengulurkan jari gioknya dan dengan ringan menjentikkan sabit itu ke udara. Kemudian dia menamparkan pria berbaju hitam itu dan terbang menuju kejauhan, dan akhirnya menghantam tanah jauh, meronta di sana, tidak bisa bangun dalam waktu yang lama. Seorang guru abadi bumi terpesona seperti lalat. Apa yang telah terjadi? Sepertinya ada seorang master dengan kekuatan menakutkan yang membantu kita. Sepertinya dia seorang wanita. Yan Xiaoquan, Wu Wang, Wu Tianyu, Zhou Ye, dan Ye Yunfei semuanya tercengang saat melihat telapak tangan putih itu. Orang tua itu setidaknya adalah Earth Immortal tingkat tinggi, dan dia juga memiliki senjata sihir yang sangat menakutkan, tapi dia ditampar. Orang yang melakukannya pasti orang yang menakutkan dan berkuasa. Diperkirakan dia mungkin orang yang kuat di atas keabadian duniawi. Petik 2. Orang tua itu menebak. Namun, sejauh yang saya tahu, di ruang dan waktu ini, yang terkuat adalah Earth Immortal. Seharusnya tidak ada orang kuat di atas bumi yang abadi. Petik 2. Kata Ye Yunfei. Sulit untuk mengatakannya. Bukankah Anda selalu berpikir bahwa yang paling kuat dari 3000 dunia adalah Kaisar Surga, tetapi sekarang Kaisar Surga telah hilang kemana-mana. Terlebih lagi, beberapa waktu lalu, berbagai dunia dari 3000 dunia terus ditingkatkan, dan mungkin dunia utama juga ditingkatkan, bukan tidak mungkin akan lahir orang kuat di atas alam pribumi. Petik 2. Kata orang tua itu. Ya, itu masuk akal. Ye Yunfei mengangguk. Bab 2429. Jauh di langit, setelah telapak tangan putih menamparkan pria berjubah hitam itu ke udara, dia berdiri di sana dengan nafas tertahan, tampak tenang dan tenang. Ye Yunfei dan 5 lainnya bahkan tidak bisa merasakan aura energi apapun yang memancar dari telapak tangan putih ini. Tapi tangan ramping seperti itu yang sepertinya tidak memiliki energi apapun mampu menamparkan pria kuat berjubah hitam tadi. Ye Yunfei tiba-tiba merasa telapak tangan putih itu sepertinya mengunci dirinya. Hati-hati, telapak tangan itu sepertinya mengarah padamu, ia mengunci napasmu. Tuan Hun juga segera menyadarinya dan mengirim pesan ke Ye Yunfei untuk mengingatkannya. Ye Yunfei, apakah kamu baik-baik saja? Pada saat ini, Yan Xiaoquan diam-diam datang ke sisi Ye Yunfei, berdiri hampir di dekatnya, melepaskan energi jiwa, merasakan tubuh Ye Yunfei naik turun, dan bertanya dengan lembut. Dia memandang Ye Yunfei dengan rasa terima kasih yang tak ada habisnya, bahkan dengan kelembutan yang jelas, dan suaranya sangat lembut, yang berbeda dari kakak perempuan yang riang sebelumnya. Sekarang Yan Xiaoquan terlihat penuh kelembutan, dengan ekspresi penuh kasih sayang di wajahnya. Saya baik-baik saja, saya memiliki tubuh yang kuat dan tidak akan mudah mendapat masalah. Petik 2. Jawab Ye Yunfei, apakah pantas bagimu melakukan ini untukku? Yan Xiaoquan menatap Ye Yunfei dengan matanya yang indah, dan bertanya dengan lembut. Baru saja, adegan di mana Ye Yunfei bergegas maju tanpa ragu-ragu untuk membelanya dari gunung hitam berulang kali telah terukir dalam di lubuk jiwanya dan tidak dapat dihapus. Kami berada dalam satu tim, dan Anda adalah pemimpin tim kami.
Bagaimana saya bisa membiarkan sesuatu terjadi pada Anda? Ye Yunfei menjawab dengan santai. Saat ini, Ye Yunfei lebih fokus pada telapak tangan putih di langit, karena Ye Yunfei bisa merasakan telapak tangan putih itu telah mengunci mesin Qi-nya. Meski telapak tangan putih ini baru saja menghempaskan pria berjubah hitam, yang setara dengan menyelamatkan 5 orang Ye Yunfei masih belum yakin apakah telapak tangan putih ini adalah teman atau musuh. Semuanya, ayo tinggalkan medan perang ini dulu. Medan perang ini sangat berbahaya. Baik lelaki tua maupun pemilik telapak tangan ini jauh lebih kuat dari kita. Kita tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Petik 2. Ye Yunfei berkata pada Yan Xiaoquan dan 4 lainnya. Ya, kami segera meninggalkan medan perang ini. Petik 2. Yan Xiaoquan mendengarkan transmisi suara Ye Yunfei dan tahu bahwa itu masuk akal, jadi dia bersorak dan berkata melalui transmisi suara. Meskipun dia ingin mengobrol baik dengan Ye Yunfei sebentar, dia juga tahu bahwa dalam situasi ini, semakin cepat dia meninggalkan medan perang kuno ini, semakin baik. Saya tidak tahu senior mana yang mengambil tindakan dan menyelamatkan kami berlima. Saya sangat berterima kasih. Yan Xiaoquan menengadah ke langit, maju selangkah, mengepalkan tangannya, memberi hormat pada telapak tangan putih, dan berkata dengan keras. Telapak tangan putih yang tinggi di langit tidak menunjukkan reaksi dan tetap tidak bergerak. Senior, kami siap berangkat. Sekali lagi terima kasih atas kebaikan para pendahulu. Petik 2. Yan Xiaoquan berbicara lagi. Kemudian Yan Xiaoquan menunjuk ke 4 orang lainnya. Kelimanya bergerak dengan tenang, bersiap untuk pergi. Namun, pada saat ini, telapak tangan putih di langit tiba-tiba bergerak dan muncul di atas kepala Ye Yunfei dalam sekejap, lalu mengulurkan jari giok ramping dan dengan lembut menyentuh kepala Ye Yunfei. Seolah-olah Ye Yunfei terkena mantra imobilisasi, dan dia tidak bisa segera bergerak. Keempat Yan Xiaoquan juga berhenti ketika mereka melihat pemandangan ini. Senior, apa maksudmu? Yan Xiaoquan bertanya dengan keras. Dia khawatir sesuatu akan terjadi pada Ye Yunfei. Kami siap berangkat. Yan Xiaoquan berkata kepada Wu Wang dan 3 lainnya melalui transmisi suara. Dia menatap Ye Yunfei dan telapak tangan putih itu dengan cermat. Jika sesuatu yang buruk terjadi, dia akan segera mengambil tindakan. Jangan main-main, saya baik-baik saja untuk saat ini. Petik 2. Melihat tindakan Yan Xiaoquan dan yang lainnya, Ye Yunfei langsung berkata melalui transmisi suara. Cuma bercanda. Kekuatan pemilik telapak tangan ini jauh lebih besar daripada pria berjubah hitam tadi. Dengan kekuatan 4 Yan Xiaoquan dan lainnya, jika mereka ingin menyerang telapak tangan ini, mereka hanya mencoba melebih-lebihkan kemampuan mereka sendiri. Anak muda, tahukah kamu darah klan San? Pada saat ini, suara seorang wanita terdengar di lautan jiwa Ye Yunfei, yang enak didengar. Darah klan perang, senior, mengapa Anda menanyakan pertanyaan seperti itu? Petik 2. Ye Yunfei terkejut sejenak, lalu menjawab. Tentu saja, Ye Yunfei telah melakukan kontak dengan garis keturunan klan San. Long Yingying dari Sekte Tianyuan dari Kekaisaran Qin besar di benua Tianxuan adalah dari garis keturunan klan San. Tentu saja, Long Yingying kemudian mengikuti Ye Yunfei meninggalkan benua Tianxuan dan pergi ke benua Hongmeng. Namun, Ye Yunfei tidak tahu apa yang ingin ditanyakan pemilik telapak tangan ini tentang garis keturunan klan San. Bagaimana jika dia adalah musuh klan San dan ingin membalas dendam dari klan San? Jadi Ye Yunfei tidak memberitahu Long Yingying. Anak muda, aku perlu membaca ingatanmu sekarang. Jangan khawatir, saya hanya akan membaca bagian dalam ingatan Anda yang berhubungan dengan garis keturunan klan perang. Petik 2. Suara wanita itu terdengar lagi. Baca ingatan, bukankah ini sama dengan pencarian jiwa? Petik 2. Ketika Ye Yunfei mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi pucat karena terkejut. Ye Yunfei segera melepaskan seluruh energi kekuatan jiwanya untuk menjaga ketat lautan jiwanya sendiri, dan pada saat yang sama mengaktifkan lusinan senjata sihir kekuatan jiwa untuk mengelilingi 2 tubuh jiwa. Wow, pohon pemelihara jiwa membentangkan ribuan cabang, daun, dan akar, terjalin menjadi satu membentuk jaring virus besar, melindungi seluruh lautan jiwa. Pada saat yang sama, Ye Yunfei juga menggunakan energi mentalnya untuk melindungi sekitar lautan jiwa. Ye Yunfei mengerti bahwa pemilik telapak tangan ini sangat kuat, dan pasti ada cara untuk membaca ingatannya sendiri. Ye Yunfei tidak rela membiarkan orang lain membaca ingatannya,
ini sama saja dengan membeberkan semua rahasianya di depan orang lain tanpa syarat. Jadi Ye Yunfei mencoba yang terbaik untuk melindungi lautan jiwa. Gemuruh, kekuatan jiwa yang sangat kuat langsung menerobos ke lautan jiwa Ye Yunfei. Kemudian, semua tindakan perlindungan yang digunakan Ye Yunfei barusan diguncang, dan mereka langsung masuk, menutupi kedua tubuh jiwa Ye Yunfei pada saat yang bersamaan. Kemudian Ye Yunfei merasa kedua tubuh jiwanya di luar kendali, dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Ye Yunfei ingin mendesak pedang jiwa dan pohon jiwa untuk melawan, tapi itu tidak berguna. Pedang jiwa dan pohon jiwa juga tertancap di sana, tidak bisa bergerak. Kemudian, satu demi satu rune misterius dengan paksa memasuki dua tubuh jiwa Ye Yunfei, dan mulai mencari ingatan Ye Yunfei. Jangan gugup, dan jangan melawan, aku baru saja membaca paragraf tentang darah klan San di ingatanmu. Jika Anda menolak dengan paksa, Anda akan bertanggung jawab atas segala akibat buruk yang akan terjadi. Petik 2. Suara wanita itu terdengar lagi. Senior, tolong hargai dirimu sendiri. Kami tidak memiliki keluhan di masa lalu, dan kami tidak memiliki keluhan dalam beberapa hari terakhir, tolong jangan mempermalukan saya. Petik 2, kata Ye Yunfei dengan marah. Bukanlah hal yang menyenangkan untuk dibaca secara paksa dari ingatan. Hanya saja kamu tidak memenuhi syarat untuk bermusuhan denganku. Baiklah, jangan bergerak, jangan pikirkan itu, ini akan segera berlalu. Petik 2, suara wanita itu terdengar. Bab 2430. Ye Yunfei, ada apa denganmu? Melihat Ye Yunfei tidak bisa bergerak atau berbicara, Yan Xiaoquan bergegas ke sisi Ye Yunfei dan bertanya dengan cemas. Hanya saja saat ini, dua tubuh jiwa Ye Yunfei dikendalikan, dan bahkan transmisi suara tidak dapat dikirim, dan dia tidak dapat menjawab Yan Xiaoquan sama sekali. Mari lakukan bersama. Yan Xiaoquan menjadi lebih cemas saat melihat Ye Yunfei tidak menjawab, jadi dia berbisik kepada tiga orang lainnya. Oke, kita tidak bisa begitu saja melihat sesuatu terjadi pada kakak Ye, ayo bantu kakak Ye melawan musuh bersama-sama. Wu Wang melangkah maju dan berbicara. Zhou Ye dan Wu Tianyu juga mengambil langkah maju. Senior, tolong jangan mempersulit Ye Yunfei, kalau tidak kita tidak punya pilihan selain melawan. Yan Xiaoquan menarik napas lalu berkata dengan keras. Hanya saja telapak tangan tidak merespon. Senior, kami tersinggung. Ayo lakukan. Petik 2. Yan Xiaoquan mengertakkan gigi dan berteriak dengan suara yang dalam. Melihat ini, Ye Yunfei terus mengedipkan mata pada mereka berempat, berharap mereka tidak bertindak sembarangan. Ye Yunfei tahu betul bahwa dengan kekuatan Yan Xiaoquan dan yang lainnya, melangkah maju untuk mengambil tindakan tidak akan berpengaruh apapun. Jika pemilik telapak tangan ini tersinggung maka akan menjadi masalah besar. Pada saat itu, diperkirakan tidak satu pun dari 5 orang yang bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Hanya saja Yan Xiaoquan dan yang lainnya mengkhawatirkan keselamatan Ye Yunfei dan mengabaikan sikap Ye Yunfei yang terus-menerus. Ledakan, Yan Xiaoquan, Wu Wang, Zhou Ye dan Wu Tianyu semuanya memulai pada saat yang sama, meledak dengan serangan yang kuat, mengenai telapak tangan putih di atas kepala Ye Yunfei. Tidak mau, Ye Yunfei sedikit terdiam, dan ingin menghentikannya dengan keras, tetapi kedua tubuh jiwa dikendalikan, dan tubuh itu sepenuhnya tersegel, tidak dapat mengeluarkan suara apapun. Ledakan, serangkaian serangan mengamuk membombardir telapak tangan putih bersih itu. Untuk menyelamatkan Ye Yunfei, keempat Yan Xiaoquan menembak dengan seluruh kekuatan mereka, menampilkan seni bela diri dan seni bela diri terbaik mereka. Namun yang membuat mereka berempat tercengang adalah serangan mereka mendarat di telapak tangan putih tersebut, dan tidak ada reaksi sama sekali, seperti sapi lumpur memasuki laut, dan segala keanehan lenyap. Gemuruh, di bawah kepemimpinan Yan Xiaoquan, mereka berempat terus menampilkan berbagai seni bela diri dan seni bela diri, terus-menerus membombardir telapak tangan. Namun telapak tangan itu tetap tidak merespon sama sekali. Terhadap telapak tangan ini, serangan keempat orang itu bagaikan angin sepoi-sepoi yang menerpa wajah, tanpa menimbulkan dampak apapun. Kakak senior Yan, serangan kita sepertinya tidak mampu melukai telapak tangan ini sama sekali. Zhou Ye berkata pada Yan Xiaoquan. Melanjutkan, tidakkah kamu lihat, Ye Yunfei dalam bahaya, kita tidak bisa hanya berdiam diri dan menonton. Petik 2, Yan Xiaoquan berteriak dengan suara yang dalam. Gemuruh. Jadi keempatnya terus menyerang telapak tangan putih di atas kepala Ye Yunfei.
Tapi tidak peduli bagaimana Yan Xiaoquan dan yang lainnya menyerang, telapak tangan putih itu tidak merespon. Aku sangat lelah. Kami tidak bisa menggerakkan tangan ini sama sekali. Petik 2. Beberapa saat kemudian, Wang berteriak. Setelah beberapa saat melakukan serangan dengan intensitas tinggi, dia sudah sedikit lelah. Lupakan saja, tidak mungkin menangani telapak tangan ini berdasarkan kekuatan kita. Telapak tangan ini tidak bergerak dan memungkinkan kita untuk memukulnya, dan kita juga tidak bisa mengenainya. Wu Tianyu juga mulai putus asa. Pada saat yang sama, jauh di dalam medan perang kuno, di lembah di atas. Peti mati kristal, wanita cantik itu memandang jauh ke arah Ye Yunfei dan 5 lainnya. Telapak tangan putih itu diproyeksikan oleh kekuatan supernatural miliknya. Benar saja, itu adalah darah klan San kita. Tanpa diduga, anggota klan San kami tinggal di dunia kecil di ruang dan waktu ini. Petik 2. Tiba-tiba, wanita cantik ini menunjukkan ekspresi terkejut. Ketika dia merasakan Ye Yunfei sebelumnya, dia samar-samar menyadari bahwa Ye Yunfei sepertinya berlumuran darah klan San. Itu sebabnya dia menggunakan kekuatan supernaturalnya untuk membaca ingatan Ye Yunfei, dan sekarang dia benar-benar menemukan bagian tentang darah klan San dalam ingatan Ye Yunfei. Itu adalah adegan di mana Ye Yunfei membantu Long Yingying mengaktifkan darah klan San di markas faksi Tianyuan di Kekaisaran Qin Besar. Wanita cantik ini melihat Ye Yunfei dan Long Yingying bersama-sama di dalam kuali besi besar. Pada saat itu, semua pakaian di tubuh Long Yingying terbakar habis, dan tidak ada bekas yang tersisa. Aku tidak menyangka bocah ini akan begitu bejat, dan dia bahkan berani memanfaatkan anggota klan perang kita. Melihat ini, wanita cantik itu tidak bisa menahan cemberutnya. Tamparan. Pada saat yang sama, telapak tangan yang terbuat dari energi terkondensasi tiba-tiba muncul, dan menamparkan wajah Li Yunfei lebih dari 10 kali berturut-turut, menimbulkan suara berderak. Yan Xiaoquan dan mereka berempat bisa mendengar dengan jelas. Apa yang terjadi? Saudara Ye sepertinya wajahnya sedang ditampar. Keempatnya sedikit terkejut. Ye Yunfei juga kaget dan marah. Dia tidak tahu kenapa wanita menakutkan yang bersembunyi di kegelapan tiba-tiba menamparnya. Satir, saatnya bertarung. Petik 2. Di atas kepala Ye Yunfei, sebuah suara datang dari telapak tangan putih itu. Pada saat yang sama, sebuah pemandangan tiba-tiba muncul di lautan jiwa Ye Yunfei. Persis seperti adegan ketika Ye Yunfei membantu Long Yingying mengaktifkan darah klan San. Keduanya bersama-sama di kuali besi besar, dan Long Yingying adalah telanjang. Dia benar-benar membaca pesan Long Yingying. Wajah Ye Yunfei berubah drastis. Karena Ye Yunfei sama sekali tidak tahu mengapa wanita itu ingin membaca momen dalam ingatannya tentang garis keturunan klan San. Jika dia mengetahui identitas klan San Long Yingying, apakah itu akan merugikan Long Yingying? Satir, Yan Xiaoquan dan yang lainnya sedikit bingung ketika mendengar suara yang datang dari telapak tangan itu. Mereka tidak tahu mengapa telapak tangan putih itu menyebut Ye Yunfei mesum dan menamparkan Ye Yunfei karenanya. Nak, kamu memanfaatkan klan perang dan seharusnya dihukum. Tapi karena kamu memiliki niat baik, aku akan mengampuni kamu kali ini. Akan ada waktu berikutnya, ampun. Petik 2. Tepat ketika Ye Yunfei bertanya-tanya, suara wanita itu terdengar di lautan jiwa. Ye Yunfei tidak bisa menahan nafas lega ketika mendengar ini. Menurut perkataan wanita ini, dia sepertinya tidak memusuhi klan San, tapi memiliki niat untuk mempertahankannya. Saya harap dia tidak memusuhi Long Yingying. Ye Yunfei berpikir dalam hati. Di saat yang sama, di kejauhan, di suatu tempat. Sial. Ternyata keberadaan misterius di kedalaman medan perang yang bergerak. Setelah saya memasuki medan perang kuno ini, saya menghindarinya kemana-mana, dan tidak pernah memprovokasi keberadaan misterius di lembah itu, tetapi saya tidak menyangka dia akan menyerang saya. Sepertinya dia condong ke sisi baiknya. Mungkinkah dia termasuk sisi baiknya? Jika demikian, dia harus disingkirkan. Dengan orang kuat di faksi terang, itu akan berdampak besar pada tindakan faksi gelap kita di masa depan. Petik 2. Pria berjubah hitam yang terpesona oleh telapak tangan putih berjuang di tanah selama lebih dari setengah jam, akhirnya bangkit dengan enggan, menatap. Telapak tangan putih yang tergantung di atas kepala Ye Yunfei dari kejauhan, menunjukkan ekspresi kesal, dan berkata melalui gigi terkatup. Bersambung.